بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu karakternya adalah beliau orang yang murah senyum. Sampai Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat, menyampaikan, setiap kali Nabi melihat saya, Nabi selalu tersenyum. Jadi tidak pernah Nabi bertatapan wajah dengan seorang sahabat kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi Nabi itu murah senyum banget. Orangnya tuh ceria. Dan energi cerianya Nabi itu bikin orang ceria, bikin orang fresh, bikin orang segar gitu, bikin orang happy. Karena Nabi punya energi happy. Padahal hidup Nabi itu susah loh. Bahkan Aisyah tuh pernah bilang, di rumah kami itu terbiasa sebulan itu dapur tidak ada asap sama sekali. Artinya nggak masak dalam sebulan. Bayangin, kalau kita juga mungkin dapur kita nggak berasap, soalnya makannya di restoran ya, makannya di kafe atau di rumah teman. Aku makan ya ke rumah teman, ke kosan-kosan teman. Sehingga dapur kita tidak pernah berasap. Sekali-kalinya berasap, mungkin masak Indomie, masak kopi gitu ya. Nabi itu hidupnya susah. Di rumah tidak ada masakan, tapi ceria. Coba lihat, Nabi itu orangnya no hard feeling, orangnya enjoy banget. Yang pernah saya cerita, Nabi lagi buka-buka panci di dapur gitu kan. Gak ada makanan apa-apa pagi, waduh sambal gak ada. Wah jengkol juga gak ada, gak ada apa-apa tuh di rumah. Yang kesukaan Nabi, tapi Nabi gak suka jengkol by the way. Kita mungkin yang suka jengkol. Jengkol, sambal, lalapan-lalapan kayak gitu. Gak ada apapun di rumah. Nasi aja gak dimasak sama istrinya. Sehingga ketika Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, Nabi dengan gampang, dengan santai ngomongnya, Aisyah aku hari ini puasa loh gitu. Bukan Aisyah hari ini puasa ya. Enggak gitu. Jadi kita mungkin bisa meniru Nabi dalam bahasa, hari ini puasa aja deh, gak ada makan. Tapi wajahnya sedih, wajahnya gak rela gitu. Mau puasa tuh gak rela. Kenapa? Kok kamu puasa hari ini? Ya istri gak masak apa-apa, ya gimana lagi. Nah ini wajahnya gak rela. Ada juga yang puasa, kenapa kamu puasa hari ini? Gak masak apa-apa di rumah, soalnya gak ada istri. Lebih gak rela lagi kan ya. Jadi puasa terpaksa karena istri gak masak atau karena gak ada yang masakin, itu sama tuh. Intinya adalah hidup Nabi itu susah, tapi Nabi enjoy banget. Jadi aura Rasulullah itu happy, aura qanaah, aura syukur nikmat kepada Allah itu kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri. Ketemu sahabat, senyum gitu. Kalau kita senyum juga kenapa? Ada maunya, boleh gak aku makan di rumah kamu? Gitu kan? Kalau Nabi mah senyum karena pengen menyebarkan kebaikan. Jadi kata Jarir bin Abdullah, tidaklah saya bertatapan wajah dengan Rasulullah kecuali Rasulullah pasti tersenyum ke arah saya. Jadi Nabi itu orangnya murah senyum. Kalau ada yang semakin belajar sunnah semakin susah senyum, pasti dia gak ngerti sunnah nih. Belajar hadis sahih. Setelah 10 hadis sahih, gak bisa senyum ngeliat orang. Nah ini bahaya nih. Berarti dia gak belajar akhlak Nabi. Ngeliat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana nih yang nggak sesuai sunnah nih. Semuanya di absen misalnya. Ini berarti bukan sifat Nabi. Karena Nabi juga bukan hanya tersenyum kepada orang yang sudah baik agamanya. Bahkan ke orang yang masih belum paham sama sekali, bahkan kafir,
selama dia tidak menzalimi orang mukmin, maka Nabi tersenyum kepada dia. Jadi kalau Nabi bilang senyummu ke wajah saudaramu maka bagimu adalah sedekah, itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ceramah, tetapi Nabi sendiri juga seperti itu. Ketemu temannya senyum gitu. Teman-teman tahu nggak arti menundukkan pandangan? Ghaddul basar kan istilahnya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya nggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi kalau nggak pakai hawa nafsu, tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat ya. Kalau udah membuka aurat bilang hawa nafsu itu bohong. Gua mah nggak berasa, biasa aja yang gitu-gitu. Nah ini bohong nih. Kecuali ada dua kemungkinan. Pertama, udah kebal saking seringnya ngelihat yang gitu-gituan. Yang kedua, nggak normal. Ada dua kemungkinan. Dan kayaknya kalau nggak normal nggak mungkin juga. Soalnya dia kayaknya gagah gitu. Cuma sekarang banyak yang gagah juga, agak-agak gimana? Gua mah biasa aja kalau ngeliat yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, dia masih bersih. Makanya saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang aduh astagfirullahaladzim, itu masih bersih. Kalau biasa aja lah. Neng gimana? Nah ini berarti udah kotor nih. Kalau dia vulgar. Tapi kalau udah menutup aurat, nah tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya nggak boleh pakai desire, nggak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau ada kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, nggak usah. Dengan teman juga, kita rapat yuk, ya, yuk kita rapat. Udah rapat aja, rapat organisasi gitu kan, OSIS, ROHIS segala macam. Udah aja yang satu duduk menghadap, daripada kita susah ngeliat bawah, udah kita menghadap sana satu ke sini satu. Udah aja rapat Pak tonggong-tonggong gitu apa? Saling membelakangi kan ya. Waduh. Rapatnya nggak seru banget tuh. Jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga ghaddul basar teh. Atau menghadap cuman ke bawah, nggak harus kayak gitu. Kecuali kita takut nggak sanggup untuk menjaga perasaan. Berarti baper. Baper. Ngomong lihat ke bawah, baper ya, gitu kan. Kalau nggak baper mah biasa aja. Teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa. Nanti pas udah dia pergi, nangis. Kenapa nggak saya nembak ya gitu ya. Nyesel gitu. Tadi mah jaim, pas orangnya udah pergi nyesel. Kenapa saya nggak mengutarakan isi hati. Intinya ghaddul basar itu jangan menatap, melihat dengan hasrat. Tapi kalau biasa aja ke teman, maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan nggak boleh membohongi Allah. Allah Maha tahu. Sehingga kalau nggak gitu pura-pura mungkin gitu, nggak usah fokus, jangan lihatnya. Ya teh, siap. Ini apa nih? Pernah jadi pramuka ya? Nggak usah ngelihat juga terlalu fokus, terlalu tajam sampai bikin orang GR. Santai aja. By the way, balik lagi ke tadi. Intinya adalah Rasulullah itu orangnya santai, senyum. Boleh nggak kita senyum ke lawan jenis? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Senyum yang memberi aura, memberi kesan kesan yang positif. Kesan mungkin kalau nggak akrab pun kesan nggak sombong lah. Jangan sampai memberi kesan yang lebih, dan kita tahu batasannya. Pasti kita ngerti banget nih, mana senyum yang membahayakan, mana senyum yang masih wajar. Pasti kita tahu dan susah untuk didefinisikan. Oh, senyum yang membahayakan itu kalau senyumnya nggak mungkin kan didefinisikan kan ya. Kalau yang wajar, justru yang wajar barusan tuh bahaya tuh. Udah senyum matanya kedap-kedip. Ini bahaya. Jadi boleh kita senyum ke lawan jenis, tetapi selama masih wajar. Senyum yang memberi kesan, oh ya dia mah orangnya nggak sombong gitu aja. Tetap kita lebih tahu batasannya. Dan Nabi SAW orang yang murah senyum. Dan Nabi bukan hanya tersenyum kepada laki-laki saja, bahkan kepada perempuan yang bukan muhrim beliau pun beliau tersenyum selama tidak berlebihan. Jadi kalau Rasulullah kedatangan seorang akhwat cewek mau konsultasi kepada Rasulullah bukan kaku gitu, nggak sekaku yang kita bayangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Nggak gitu-gitu amat. Rasulullah biasa aja, mangga masuk gitu. Ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan kan ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Emang ada apa?
Perempuan ini nanya, gimana cara membersihkan haid ya Rasulullah? Kata Nabi, ya dibersihin, kata Nabi. Santai aja enggak? Hah? Entah. Mau bahas itu ya? Jangan sama saya dong. Enggak gitu-gitu amat, biasa. Ya dibersihin, kata Nabi. Sewajarnya. Kata perempuan ini karena dia juga enggak ngerti, ya tapi gimana caranya Rasulullah? Ya dibersihin aja, kata Rasulullah. Tapi gimana? Coba. Kata Rasulullah, ya dibersihin. Ya Rasulullah, maksudnya how to. Kalau bahasa kita teh, gimana caranya? Akhirnya ditarik sama Aisyah, dibawa masuk ke dalam. Baru Aisyah yang mengajarkan fikih khusus untuk perempuan. Gitu aja. Jadi Nabi nggak berlebihan juga, tapi juga nggak sampai menjadi orang yang kaku. Tersenyum, ini sifat Nabi. Dan Nabi itu orangnya periang. Sahabat kalau dekat sama Nabi itu happy gitu, senang gitu. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak kecil tuh senang banget sama Rasulullah. Tapi kalau lagi senang sama Rasulullah, tiba-tiba lewat Umar, pada diem semuanya tuh. Umar. Jangankan anak kecil, setan aja takut, apalagi anak kecil gitu ya. Ini Umar. Tapi nggak salah juga sifat Umar, karena ketika nanti Umar jadi khalifah, anak-anak kecil juga pada paham ternyata Umar itu orangnya nggak seserem yang dicitrakan. Tetap aja pada waktu tertentu dia tegas, di waktu yang lain dia orang yang sangat bijak. Jadi yang pertama teman-teman, poin kita adalah bercanda itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi. Tapi intelek banget, pakai logika. Orang kalau nggak ngerti nggak akan ketawa. Jadi kalau nanti nggak ada yang ketawa berarti nggak ngerti. Maksa orang ketawa ya. Jadi candaan Nabi gini, Nabi lagi lagi mau melakukan satu perjalanan. Nah, ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi. Ini bayangin bercanda dalam suasana perang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan, onta segala macam buat para sahabat yang miskin yang nggak punya kendaraan kayak mau pergi ke Tabuk gitu. Nah, waktu itu ada seorang laki-laki miskin dan dia badannya agak gemuk. Dia bilang gini, "Ihmil nih ya Rasulullah, bawain saya dong, atau beri saya tunggangan dong Rasulullah, saya pengen berjihad tapi nggak punya tunggangan," kalau bahasa kita. Cuman bahasa singkatnya, "Ihmil nih ya Rasulullah, bawa saya Rasulullah, bawa saya." Kata Nabi, "Ya, saya akan bawa kamu, tapi kami akan memberikan kamu anak onta." Kata Nabi, "Kami akan berikan kamu anak onta." Dia langsung, aduh gimana dong? Dia nggak bayangin, nanti kalau perjalanan jauh naiknya anak onta, saya lebih gede daripada anak ontanya. Gimana dong? Kan kasihan anak ontanya. Kan ada adegan tuh, dua orang, ini yang di Al-Fulailah 1001 malam, ayah sama anak naik keledai kan. Terus orang-orang bilang, aduh nggak berperi keledaian, orang keledai dinaikin berdua, aduh nggak kasihan sama hewan. Oh gitu ya. Akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik. Wah, anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai. Oh gitu ya. Akhirnya ayahnya naik, anaknya turun. Wah, ayahnya nggak sayang sama anak. Akhirnya dua-duanya turun. Wah, ada keledai nggak dinaikin. Salah aja ya. Nah, dia ngebayangin, duh, naik anak onta, sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh. Ya Rasulullah gimana nih? Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar senyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Ini candanya Rasulullah SAW. Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta. Oh gitu. Tawa semuanya. Ini mau berangkat jihad loh. Nabi sempet-sempetnya godain sahabat yang badannya besar, pengen dapat kendaraan. Nabi bilang, ya udah kami kasih untuk kamu anak onta. Ya Rasulullah, anak onta? Bukankah setiap onta itu anak onta? Pada ketawa semuanya. Ini candanya Rasulullah. Gak seserius yang kita bayangin. Tetapi kalau waktunya serius, Nabi paling serius. Waktunya nangis, Nabi yang paling menangis dan takut kepada Allah. Intinya harus balance. Sifat Nabi itu sangat tawazun, sangat balance, sangat istimewa, sempurna gitu. Ini candaan Nabi yang pertama. Ada lagi candaan Nabi yang terkenal tuh, sama seorang nenek kan datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah saya supaya masuk surga karena doamu mustajabah." Kata Nabi, "Tapi nggak ada perempuan, nggak ada nenek-nenek di dalam surga teh." Kata Nabi, "Gitu ya Rasulullah." Nabi nggak mau membiarkan dia lama-lama, ntar dia putus asa bunuh diri kan. Tapi nggak ada nenek-nenek seperti kamu di dalam surga, kata Nabi. Dan bahasa teks hadisnya, perempuan ini nangis. "Ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, kemana tuh ya Rasulullah?" Gitu, nangis perempuan ini. Sebelum dia nangis hingga gerung, Nabi langsung bilang, "Soalnya kamu nanti jadi gadis di surga." Wah, ketawa gitu, kayak gitu. Dan itu nggak disebut menggoda nenek-nenek.
biasa aja gitu mah. Wah, Rasulullah godain nenek-nenek, nggak cukup dengan yang perawan. Enggak, Rasulullah mah biasa dan nggak ada niat untuk ngegodain, nggak ada hasrat, nggak ada apa-apa. Tapi tetap Nabi pengen membahagiakan orang yang datang ke beliau. Nggak usah serius-serius amat. Lagi pula Nabi ngelihat orangnya, pasti nenek-nenek ini dekat sama Rasulullah, makanya Rasulullah bercanda. Kalau baru kenal langsung dicandain kan bahaya tuh. Wah, Rasulullah kayaknya ada hati ini sama saya. GR kan? Daripada si nenek-nenek GR teh, kan kasihan. Udah nenek-nenek GR pula. Jadi dia yang tadi mungkin masih ada waktu seminggu lagi hidup, jadi tinggal sehari lagi gara-gara kegeeran dan gak kecapaian. Ternyata Rasulullah gak gitu-gitu amat. Dia cerita ke temannya, Rasulullah tadi candain gua loh, gitu. Gitu, emangnya kenapa kalau dicandain Rasulullah? Ya kan jarang Rasulullah ngodain candain cewek. Saya dicandain loh sama Rasulullah. Kayaknya nih Rasulullah ada hasrat. Kegeeran loh segala macam, kan kasihan. Makanya Nabi tahu ini nenek-nenek ini orang yang dekat dengan beliau. Yang laki-laki tadi mungkin dekat dengan beliau. Jangan ketemu orang candain, kasihan. Gak semua orang boleh dicandain. Makanya Nabi juga termasuk orang yang kadang bercanda tetapi tidak berlebihan, sehingga bisa kita simpulkan bercanda itu adalah sunnah Nabi. Pada dasarnya ya, bercanda itu adalah sunnah Nabi. Orang Islam itu harus serius tetapi bukan berarti kaku. Kadang juga bercanda. Tapi walaupun dia sunnah Nabi, teman-teman, ada nggak sih etika-etika bercanda yang membuat kita tidak melanggar syariat, tetap berpahala? Kalaupun tidak berpahala, minimal tidak nambah dosa. Ada, Nabi mengajarkannya, dan dalam beberapa cerita juga bisa kita simpulkan. Pertama, bercanda juga harus pakai niat ternyata ya. Niatnya harus benar dulu. Apa niat yang benar kalau bercanda? Kira-kira apa? Nawaitu bercanda, gila. Harus gitu? Enggak kan ya? Enggak harus dipakai nawaitu kalau mau bercanda teh. Tar dulu, belum niat. Niat dulu, baru canda gitu. Kita mau ngobrol sama teman lagi nongkrong gitu, mau herei, mau ngacapruk enggak jelas gitu. Ntar dulu ya. Nawaitu ngacapruk gitu. Kan enggak ada niatnya kayak gitu ya. Dia nih maksud niat di sini adalah kita bercanda itu untuk membahagiakan hati orang lain. Karena Nabi bilang amal yang paling disukai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min, membahagiakan hati seorang mukmin. Kadang-kadang saya ngelihat banyak teman-teman, ini mah kadang-kadang buat teman-teman sendiri aja, lagi capek, lagi lelah bekerja, lagi stres mungkin, lagi banyak masalah, lagi diputusin, lagi nggak dapat, belum diputusin juga, ada yang banyak masalah, akhirnya saya kasih dia hadiah. Hadiahnya bisa dengan posting sesuatu yang lucu tetapi tidak menghina siapapun. Pas dia buka mungkin alhamdulillah jadi dapat seneng gitu, yang tadi mau sedih jadi ketawa. Itu sedekah, nyenengin hati teman kita. Sedekah, kita kirim video-video secara japri, video yang lucu-lucu gitu. Kayak kemarin saya ngeposting misalnya anak yang lagi dicukur tiba-tiba ngantuk, dan sebetulnya itu bukan video orang lain. Saya juga dulu suka kayak gitu. Kan ayah saya mah tukang syukur. Setiap dicukur pasti saya tidur. Dan pas udah bangun tiba-tiba udah gundul. Nah itu kebiasaan saya dulu. Dan ternyata ada video yang lucu banget. Akhirnya saya share, sehingga banyak yang komen, alhamdulillah terhibur Ustaz. Tadi udah ngantuk, tadi udah males, tadi udah hampir stres segala macam. Itu namanya membahagiakan hati seorang mukmin. Tetapi dengan syarat jangan bercanda kecuali sesuatu yang masih positif. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan orang lain. Makanya kalau kita bilang ada pertama dalam bercanda itu niatnya dilurusin dulu. Pengen ngebahagiaan hati teman. Bercanda dengan istri, ngelihat capek hari ini istri, candain. Tapi mencandai istri lebih gampang daripada mencandai teman. Kalau bercandain teman ada batasan-batasan, takutnya dia tersinggung. Kalau istri hampir tidak ada batasan. Hampir tidak ada batasan. Ya. Nggak tahu ya nanti. Terus niat bercanda itu apa? Selain menyenangkan hati teman kita, bercanda itu juga dalam Islam salah satu bentuk cara kita refreshing, cara kita mencari hiburan. Dalam Islam itu kita boleh banget mencari hiburan, bersenang-senang boleh selama tidak berlebihan. Makanya harus kita tempatkan bahwa bercanda murni mencari hiburan, bukan hidup untuk hiburan, tetapi sekedar untuk menyegarkan suasana hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita yang tadi mungkin udah agak penat, agak boring. Maka
kita cari candaan sedikit, baca kisah lucu, baca SMS lucu, atau nonton sesuatu yang lucu di sosial media, atau ketemu teman yang mungkin dia orangnya renyah. Sekedar gitu aja, jangan berlebihan. Dan saya kira mudah sekali untuk mendapatkan candaan yang seperti ini. Bahagia itu gampang. Gak harus cari komik tebal gitu, atau cari novel yang tebal yang benar-benar bisa bikin kita ketawa ngakak-ngakak gitu. Gak perlu. Cukup ketemu teman udah bahagia. Kalau kita bercandanya masih wajar. Sampai kan ada orang yang demi bercanda itu ngumpulin semua yang lucu-lucu. Udah gitu kalau lagi stres dia tonton 5 jam lucu-lucuan aja sampai sakit perut. Ketahuilah kata para sahabat, aku belum pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak. Belum pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan langit-langit di dalam mulutnya. Enggak pernah. Nabi kalau ketawa wajar atau tersenyum, tapi bahagia. Ada orang yang kalau belum terpingkal-pingkal belum bahagia, harus terpingkal-pingkal. Justru kalau kayak gitu berarti hidupnya susah. Memberi banyak syarat untuk bahagia. Harus terpingkal-pingkal, harus keluar air mata, harus sampai sesak nafas. Habis bercanda, kenapa kamu teh? Ya ketawanya terlalu keras, jadinya akhirnya sesak nafas. Saya juga pernah kayak gitu, gara-gara ketawa terlalu keras, pulang-pulang. Jadi akhirnya nggak bisa ngomong karena berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak disukai. Makanya bercanda mah sewajarnya aja. Gampang sekali untuk mendapatkan hiburan. Ngelihat anak kecil terhibur, ngelihat anak sendiri terhibur, ngelihat anak orang lain jadi bete ya. Wah udah reunian teman-teman bawa anak, lucu-lucu. Kita mah di ujung, kalian mah semuanya udah punya keluarga, gua tinggal sendiri. Akhirnya pergi cari candaan yang lain. Makanya kalau udah punya keluarga tuh bercanda itu mudah sekali. Pulang ke rumah ngelihat wajah anak kita udah bahagia. Jadi nggak perlu lagi, papa ngapain? Mau ngelihat stand up komedi dulu, kurang bercanda hari ini. Jadi dia mau ngelihat stand up dulu, karena hari ini stres banget. Stand up, nggak lucu. Akhirnya cari ustadz siapa yang lucu, misalnya nyari ustadznya, aduh kurang lucu. Akhirnya hidupnya susah banget. Ngelihat anak-anaknya ketawa-ketawa dia. Susah banget buat dia bercanda. Nih orangnya kayaknya udah overdosis nih. Overdosis guyon. Kalau udah nggak dikasih yang banyak banget dia nggak berasa. Kayak orang pakai obat-obatan sedikit nggak berasa. Kayak orang makan, kan kalau kita jajan di luar tuh suka dikasih pecin banyak tuh ya, sampai 2 sendok pecin. Kalau dikasih sedikit nggak berasa, mang tambahin pecin. Ada yang ibu-ibu sama keluarganya lagi makan bakso di sebelah saya. Nambah ke depan itu bukan nambah kuah, bukan nambah mie, bukan nambah sayur, nambah pecin, bayangin. Padahal yang saya tahu baksonya udah dikasih pecin, kuahnya udah ada pecinnya, gurih pula dengan kaldu. Ditambah lagi pecin dengan si mang 2 sendok. Dia merasa kurang, nambah lagi sendiri, mang nambahin pecin. Begitulah candaan. Ketika kita terbiasa overdosis, hal-hal yang biasa kita nggak akan terhibur. Orang lain ketawa, apaan sih gitu aja ketawa. Nah berarti udah overdosis tuh. Nonton, lucu ya. Dari sebelah mana lucunya, nggak lucu perasaan gitu. Nonton film misalnya cek toko sebelah gitu, nggak lucu, biasa aja. Nah berarti udah overdosis. Ya gitu deh. Lucu nggak sih? Mungkin lucu gitu ya, pura-pura belum nonton. Nah itu aja. Intinya adalah jangan sampai kita memberi syarat candaan saya itu lucu kalau nonton Mr. Bean. Udah nonton Mr. Bean yang paling konyol, udah jahil banget dengan mukanya yang nggak pura-pura nggak bersalah kayak gitu. Ada orang yang lagi dibalut perban kan ya, terus dia gini-gini di sebelahnya, tangan saya mah bebas bisa ngapa-ngapain, kamu mah tangannya kaku gitu kan. Baru dia ketawa terbahak-bahak sendiri. Nggak harus kayak gitu-gitu amat. Mencari hiburan itu mudah. Kadang-kadang mencari hiburan hanya dengan melihat wajah anak kita yang lucu, yang polos, udah terhibur. Alhamdulillah pulang ke rumah ngelihat anak lagi main puzzle, ngelihat anak lagi main boneka-bonekaan atau mobil-mobilan. Ade udah selesai hiburan. Jangan bilang hari ini belum dapat hiburan. Enggak, udah cukup. Berarti kita niat bercanda itu adalah untuk menghibur diri sendiri, bukan menjadikan bercanda itu sebagai aktivitas utama. Jadi teman-teman, ada 2 poin. Pertama, bercanda itu sunnah Rasul, kalau tidak berlebihan. Kedua, niatnya harus benar, bahwa kita pengen ngebahagiain hati teman kita, atau kita pengen sekedar menghibur supaya tidak terlalu kaku dan stres. Kalau itu niatnya, insya Allah bercanda kita itu sudah sesuai dengan sunnah.
Poin kedua tadi yang kita bahas bahwa harusnya bercanda itu bisa jadi hadiah buat teman kita yang lagi galau, lagi sedih, yang susah move on, yang pengen survive dalam satu masalah, dalam satu musibah. Harusnya bercanda itu jadi hadiah. Nabi itu pernah menghadiahkan bercandanya loh sama sahabat. Nama sahabat itu kalau nggak salah Zahid. Jadi Nabi pernah ceritanya Zahid lagi belanja di pasar. Bukan lagi belanja sih, lagi bantuin tuannya belanja di pasar. Zahid ini kebetulan budak. Budak yang harganya sangat murah. Tapi dia orangnya solih, namanya aja Zahid, sangat zuhud. Sedangkan nilai dia di mata orang-orang Arab pada masa itu murah karena dia lemah. Bukan budak yang bisa diharapin buat gantiin tuannya berperang. Karena orang dulu mah kalau nggak bisa berperang pakai budak. Sama kayak sekarang misalnya nggak bisa ngeronda, pakai siapa gitu bayarin gitu ya untuk ngeronda. Dulu mah nggak bisa berperang antar suku, pakai budak dibayar. Atau pakai budaknya sendiri yang memang kuat. Zahid mah nggak bisa dipakai untuk berperang, nggak bisa pakai untuk ngegembalain apa-apa, cuma pembantu biasa aja. Kalau ke pasar dipakai di rumah, jadi murah harganya. Suatu hari ketika Zahid sedang di pasar, Nabi datang dari belakang melukin Zahid. Jadi meluknya meluk teman gitu ya, kayak sahabatan gitu. Jadi jangan suuzon ya, melukin teman gitu, dipeluk sama Rasulullah. Kan bahagia banget tuh dapat pelukan dari Rasulullah. Bayangin, ada seorang soleh banget, idola banget, keren banget, dicintai di langit, di bumi, semua makhluk mencintainya, meluk kita dari belakang. Dan pelukan dia itu pelukan surga. Allah aja cinta kepada laki-laki ini, apalagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dipeluk sama Rasulullah itu anugerah yang luar biasa. Didoain, dipeluk, dicandain, disenyumin. Dapat senyum Rasulullah itu kalau nggak GR itu ada yang kelainan tuh. Harus GR kalau disenyumin sama Rasulullah. Karena itu bahagia banget, anugerah banget. Dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Setelah dipeluk, Nabi bilang, ada yang mau beli budak ini?" Kata Nabi ke orang-orang di pasar. Wahai orang-orang Arab, ada yang pengen beli budak ini? Zahid bilang, kan orang pas Nabi bilang gitu ngeliatin, ada apa? Oh, budak itu, nggak jadi deh, gitu. Jadi nggak ada yang mau beli Zahid. Akhirnya Zahid bilang, Rasulullah, nggak ada lah yang mau beli saya. Siapa juga ada, saya mah kan orangnya. Dah, saya mah apa tuh Rasulullah gitu kan? Dia nggak pede gitu. Dia bilang, nggak ada yang mau beli saya Rasulullah. Saya ini murahan dan segala macam. Dia orangnya agak minder gitu, agak rendah diri. Rasulullah sama orangnya murahan segala macam. Kata Rasulullah, "Ya Zahid, wahai kaum muslimin, kalau menurut kalian dia itu murah, maka sesungguhnya di mata Allah dia itu sangat berharga dan mahal." Akhirnya, "Wah, saya beli Rasulullah." Akhirnya pada kayak istilahnya kayak pengen membeli Zahid dan membebaskan. Saking berharganya Zahid. Jadi pengen dibeli untuk dimerdekakan. Pada kayak lelang gitu. "Saya Rasulullah 100 dinar, 200 dinar, 300 dinar." Akhirnya tuannya bilang, udah siapa yang paling 1000 dinar. Ramai aja tuh suasana pasar gara-gara ngelelang Zahid untuk dibeli lalu dimerdekakan. Nabi bercanda dengan Zahid tapi membuat Zahid bahagia, dihibur. Bahwa kamu itu walaupun di mata manusia masih murah, di mata Allah itu mahal banget. Sehingga kaum muslimin berlomba-lomba untuk membeli Zahid dan memerdekakannya. Ini cara Nabi bercanda dengan sahabat. Harusnya candaan kita tuh jadi hadiah. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah yang sifatnya materi, kasihlah hadiah dalam bentuk sesuatu yang sururun, menyenangkan hati. Itu canda yang nyunnah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma berpahala, teman-teman. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah. Salah satu amal sunnah yang paling disukai Allah itu bercanda yang menyenangkan hati orang lain. Itu poin kedua ya. Canda diniatkan untuk hadiah untuk saudara kita atau teman kita. Apalagi yang sedang dapat musibah, tapi jangan berlebihan. Ada orang musibahnya misalnya kematian gitu. Kita candain gitu. Mati ya? Semua kita juga bakal mati kok gitu apa? Gak usah gitu-gitu amat. Apalagi kalau datang kepada kematian nanya, "Matinya kenapa?" Tragis ya? Gitu. Ngomongnya serius, kayak empati gitu, tapi bahasanya tuh jelek. Tragis ya meninggalnya ya, sakit ya. Wah, sakaratnya lama gak sih? Wah, ini mah orang ini sangat kejam ya. Udah orang meninggal tanya sakaratnya lama, sakaratnya gimana, sakitnya apa. Nanya sakitnya apa itu sebetulnya udah
Dia kan setiap yang ngelayat pasti ngejelasin meninggalnya kayak gimana, sakitnya apa ya, capek loh. Jadi dia tuh jadi sedih bukan gara-gara kematian, gara-gara yang layat. Kebanyakan yang layat nanya lagi sakitnya apa, nanya lagi sakitnya apa, berapa lama di rumah sakit, biayanya berapa, teringat lagi kan biayanya mahal. Ini berarti tidak menghibur. Menghibur itu mengatakan kayak misalnya Nabi menghibur Asma bintu Umais ketika suami pertamanya meninggal. Asma bintu Umais ini kan perempuan yang nikahin 3 ahli surga ya. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Jadi dia pernah menikahi 3 laki-laki, 3-tiganya ahli surga, tapi secara bergantian ya, bukan barengan. Kalau barengan nggak ada dalam Islam. Ke suami sana, nggak ada itu. Yang ada kalau pacaran mungkin ada selingkuh, tapi kalau nikah nggak ada tuh. Pertama Ja'far, kedua Abu Bakar, ketiga Ali. Nah ketika Ja'far meninggal, Asma bintu Umais sedih. Karena dia cinta banget sama Ja'far, dan Ja'far itu first love-nya dia. Walaupun bukan endless love, ada nanti Abu Bakar, ada Ali, tapi first love lah. Dan ketika Nabi datang, Nabi menghibur Asma. Asma, kenapa menangis? Ya Rasulullah, perempuan mana yang tidak menangis ditinggalkan oleh suami seperti Ja'far, kata Asma. Ya Asma, kata Rasulullah, tahukah kamu bahwa keadaan Ja'far lebih baik daripada kita sekarang? Dia telah diberikan 2 sayap oleh Allah di dalam surga, dan aku melihat Ja'far sedang terbang mengelilingi taman-taman surga. Barulah Asma tersenyum. Alhamdulillah yang sudah memberikan kenikmatan bagi Ja'far. Sehingga akhirnya Asma tidak bersedih, malah bahagia. Yang tadinya takziah jadi tahniah. Yang tadinya orang datang untuk menghibur Asma, sekarang malah selamat ya Asma, selamat ya Asma, punya suami yang ahli surga syahid. Ini namanya hiburan, candaan tapi hadiah. Nabi pintar banget gitu-gituin sahabatnya, dihibur aja. Termasuk ada sahabat yang misalnya yang kayak dulu cerita yang Julaibib, dihibur aja. Pokoknya Nabi itu selalu menyemangati orang dengan candaannya. Ini poin kedua ya. Jadi kalau bercanda kasih hadiah buat teman kita.